Intinya apapun bagi orang beriman itu semua yang terjadi atas kehendak Allah ya. Artinya saya selalu memahami pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya. Termasuk juga masalah pandemi COVID-19 ini. Mungkin ya untuk beberapa pihak ini tidak menyebabkan kenyamanan atau menimbulkan ketidaknyamanan. Tapi kalau buat saya sendiri, jika kita menerima keadaan ini dengan hati yang lapang, malah menjadi sebuah berkah tersendiri. Ya. Ini terkait dengan apa yang kami lakukan tentang di Kelor ini. Omset Kelor jadi berkembang. Justru naik Iya, di jadi masa pandemi naik. ini ya. Terus teman-teman Keloris yang membuka usaha Kelor, mereka juga mengakui ini gara-gara COVID ini Pak, saya pendapatan saya naik katanya. Ya, tapi bukan berarti berharap COVID terus ya, tidak seperti itu maksudnya. Iya. Namun ada satu hal yang membuat saya merasa ini momen yang baik untuk mengatakan bahwa sebetulnya revolusi nutrisi yang kita gagas dari tahun 2012 itu Iya. kalau jalan ini kita sudah sangat tenang. Mengapa? Karena dalam konteks revolusi nutrisi ini adalah kita menyediakan sumber nutrisi harian bangsa Indonesia yang mudah dan murah. Dan itu hanya Kelor yang bisa memenuhi kriteria nutrisi harian yang sangat tinggi, mudah dan murah. Iya. Kenapa? Karena Kelor memang mudah ditanam. Murah juga biaya pemeliharaan dan penanamannya di sekitar rumah. Iya. Kalau saja bangsa Indonesia ini mampu melakukan revolusi tentang asupan nutrisi hariannya seperti bisa berjalan dengan baik walaupun dalam kondisi pandemi ini. Namun harap diingat, bukan berarti Kelor itu obat COVID, bukan. Iya. Kalau ada orang bilang Kelor obat COVID itu mah tukang dagang lah, dimaklumi saja. Iya, iya. Tapi bukan, maknanya bukan seperti itu. Kelor ini kandungan nutrisinya sangat berlipat-lipat dan itu diakui oleh dunia, bahkan WHO mengakuinya sendiri. Nah, kandungan nutrisi berlipat itu yang masuk ke dalam tubuh dengan cara dikonsumsi, baik itu dengan cara yang tradisi seperti di sayur yang baik misalnya, dibuat teh, diminum teh, atau dengan produk-produk yang modern, dicampur dengan makanan, ada minuman, Boringa super drink misalnya, dan dibikin serbuk yang baik, itu akan membuat tubuh memiliki daya tahan yang sangat tinggi. Mungkin gini Pak Dudi, supaya lebih memudahkan nanti untuk orang bisa menggambarkan, mungkin bisa dijelaskan tadi Pak Dudi cerita soal kandungan nutrisinya yang mungkin kita bisa punya pembanding, misalnya lemaknya seperti apa, proteinnya, mungkin bisa seperti itu. Ya. Proteinnya gitu. Iya. Nah, nutrisi yang tinggi ini dikatakan berlipat-lipat kan memang hasil uji labnya demikian. Misalnya 2 kali lipat proteinnya dari telur. Iya. Dia mengandung 36 anti inflamasi, 48 antioksidan, ada 90 nutrisi lainnya. Zat besinya 25 kali bayam, susunya sampai 7 kali dari kalsiumnya 7 kali dari susu. Itu lipat-lipat lah, sangat lipat-lipat. Itu nah, kondisi asupan nutrisi yang demikian akan membuat tubuh kita memiliki daya tahan yang sangat kuat, termasuk dalam menghadapi situasi pandemi corona seperti ini. Sebenarnya kalau revolusi sudah dimulai 2012, kita sudah bisa menikmati, betul, tidak bisa mengalami persoalan seperti ini. Betul, ya, sudah tidak ini. Tapi walaupun begitu, kita tidak usah terlalu takut, menjadi sangat takut, pesimis ya. Tapi ya juga benar, tidak usah terlalu menyederhanakan masalah juga tidak
baik, namun jalan aja. Nah, ide yang mungkin dapat menjadi inspirasi bagi para pemangku kebijakan itu, saya sebetulnya dengan COVID ini ingin memberikan penegasan bahwa Kelor itu memiliki dua sisi mata uang yang sangat berharga. Iya. Pertama, Kelor mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana diamalkan oleh Undang-Undang Kesehatan. Iya. Nah, dan secara bersamaan juga Kelor dapat meningkatkan derajat kesejahteraan dengan menciptakan pendapatan baru bagi masyarakat di pedesaan. Iya. Seperti itu. Sehingga kalau menurut saya pandemi ini justru mari kita jadikan peluang menjadikan Blora ini kota asal berkembangnya Kelor di Indonesia. Karena fakta realnya seperti itu kok. Sebelum berkembang jauh di Indonesia, Iya. semua berawal dari Blora kok. Kelor itu ya Pak? Kelor itu makanya terkenal Kelor Blora, sampai saya klaim kelorblora.com itu kan karena orang kalau nyari kelor berkualitas mesti jawab nyarinya Kelor Blora. Itu memang sudah terbentuk di image masyarakat. Iya. Dari tahun 2012 itu sudah ada. Walaupun sebetulnya yang pertama berkembang ya Madura dan NTT Untuk saat iya budidayanya untuk Kelor ini. Oh gitu ya. Kelor Blora dikenal karena saya ada di Blora, Iya. bukan ada kebun. Iya. Kebunnya baru tahun 2017. Baru ada di Blora ya. Moringa Organik Indonesia itu baru 2017 kemarin, baru 3 tahun lah. Iya. Ya belum ada, tapi namanya sudah. Nah, jadi nunggu sewu sedulur di Blora. Mari kita jadikan pandemi ini momen, justru menjadi momen untuk meningkatkan derajat kesehatan sedulur semua sekeluarga, plus meningkatkan derajat kesejahteraan dengan menciptakan pendapatan yang baru. Maka saya sangat terbuka kok, mudah kok, tidak perlu ratusan juta, puluhan juta, jutaan nggak perlu. Di bawah 1 juta aja sedulur udah bisa berusaha tuh dengan Kelor. Kalau menanam Kelor, dimakan, satu keluarga menjadi sehat, daya tahan tubuh meningkat, kita tahan terhadap serangan COVID, dan selebihnya dari yang kita makan kita bisa bikin teh, menjadi oleh-oleh khas Blora, teh Kelor seperti itu. Dan itu juga sangat menguntungkan. Dan selama ini Pak Dudi terbuka ya artinya. Saya sangat terbuka dari awal juga, saya buka kok, nggak ada ilmu yang disembunyikan di sini. Orang malah mulai dari Aceh hingga Papua orang belajar di sini. Timor Leste belajar, Malaysia belajar, negara-negara lain belajar. Iya. Mereka bayar itu. Transportnya juga berapa? Buat sedulur Blora kan saya gratiskan. Asal jangan nginep aja di sini sama makan. Iya. Gitu. Jadi marilah. Barangkali mungkin nanti para pemangku kebijakan, Pak Gubernur, saya percayalah beliau lahir dari kondisi revolusi paradigma. Pak Bupati Blora, Pak Wabub, dan teman-teman yang lain. Kalau momen ini kita jadikan menjadi justru kebangkitan Kelor Blora, itu akan menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Mungkin akan diinspirasi oleh kabupaten lain. Saya kasih informasi saja, Palu, Bone, Donggala itu sedang bersiap ke arah sana. Justru dalam kondisi COVID ini mereka habis-habisan. Kenapa? Karena mereka percaya apa yang saya katakan, bahwa Kelor itu pertama mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kedua mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan barunya dalam waktu yang bersamaan. Bayangkan aja, nggak ada. Itu kan hebatnya dari sisi. Iya. Nah, padahal kalau dari sisi marketing, orang nulis Kelor Blora harusnya udah duluan laku. Iya, betul. Ini malah agak kebalik ya. Iya, jadi
jadi ayolah datang kapan saja selama dibolehkan oleh pemerintah ya. Bolehlah kayaknya kalau datang ke kebun ya, Iya. ketemu saya ngobrol. Iya. Saya terbuka kok. Iya. Tidak, jangan berpikir membuat usaha berbasis kelor itu perlu modal yang jutaan tuh enggak. Seduru punya duit 500.000 datang. Saya tunjukkan bagaimana berusaha berbasis kelor dengan modal hanya 500.000. ya. Datang, monggo. Agar tidak apa, saya suka sedih juga nih. Mosok nenek terus kan enggak anu. Ayolah berubahlah. Ayo berubah. Blora sudah dikarunia Allah duluan tentang kelor. Sudah dikarunia Allah tanah yang Cocok. yang berbeda hasilnya kalau ditanamin kelor dibanding negara dibanding daerah yang lain. Oh, punya spesifikasi anu, Pak? Iya, Blora ya? karena kapurnya Blora berbeda. Justru malah cocok untuk yang Iya. kualitasnya beda dengan Iya. kualitas. Ada nutrisi yang lebih. Ada nutrisi yang lebih bila dibandingkan dengan kelor di daerah yang lain. Iya. Daerah lain juga mungkin ada sesuatu yang lebih juga buat mereka. Karena kan mikroiklim berbeda-beda. Iya, iya, iya. Tapi setidaknya orang sudah tahu duluan kok. Kelor itu Blora kok. Kelor itu Blora, sudah lah nggak bisa ditolak itu. Kalau orang nanya kelor itu ya Blora. Gitu. Ini Pak untuk membantu program pemerintah tentang pencegahan stunting, Pak. Nah, lebih dari itu kita pun jangan melupakan program yang mengancam bangsa ini selain pandemi ini yang justru lebih bahaya itu justru stunting itu. Bayangkan aja, saya ngelihat data yang terakhir saya lihat itu dari 34 provinsi, 2 provinsi akut, 32 sisanya akut kronis. Itu kan sangat bahaya bagi kelangsungan bangsa kita. Nah, kelor ini sudah saya coba dengan bekerjasama dengan puskesmas, bidan-bidan. Anak-anak yang mengkonsumsi sayur kelor itu tingginya naik 5 sampai 9 cm. Itu yang diponis stunting menjadi normal itu hampir 35% tuh dalam waktu 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan. Jadi pemerintah tidak usah lagi mengeluarkan uang yang banyak untuk PMT ya, mohon maaf yang punya usaha makanan tambahan itu biskuit seperti itu, sayur kelor kan bisa ditanam di halaman sama orang tuanya. Nah, tinggal memang yang paling susah merubah itu paradigma orang tuanya dalam memandang kelor. Bahwa kelor itu bukan komoditas sumber nutrisi yang dijadikan sumber nutrisi oleh banyak negara, tapi tanaman magis, tanaman untuk mandikan mayat, menghilangkan susuk ya. Itu yang para kiai dan para ulama dan tokoh agama lain yang harus berperan saya bilang di situ. Itu jadi sekali lagi kalau kelor digunakan untuk stunting itu sudah tidak terbantahkan datanya. Karena memang sejak awal di dunia munculnya kelor itu memang digunakan untuk stunting. Lawal Fugli itu di Afrika Selatan tahun 2001 itu memang bicara tentang malnutrisi. Kelor untuk memerangi malnutrisi di dunia. Seperti itu. Terus tadi yang menarik buat saya gini Pak Dudi, itu teknik mengunci tadi loh Pak Dudi, itu kan ya. Mungkin sedikit cerita soal itu Pak Dudi. Ya, nah itu kembali ke kenapa kelor Blora duluan dikenal, karena waktu itu kan saya mulai 2008 ya, 2012 baru mulai berani bikin produk. Nah 2015 saya kenalkan ke dunia, di mana di Filipina melalui simposium kelor dunia di Filipina. Nah di Filipina ini ketika negara lain masih bicara tentang bagaimana mencuci kelor, bagaimana mengeringkan kelor, bagaimana mempertahankan nutrisi kelor dalam proses produksinya, saya ke sana sudah bawa coklat kelor, sudah bawa serbuk yang halusnya 500 mesh, sudah membawa produk yang ready to use. Mereka masih membicarakan gimana caranya membuat itu. Nah makanya kemudian pada saat kesempatan saya diculik tanda kutip, itu dibawa ke satu ruangan. Di dalam ruangan itu sudah banyak orang, dan saya ditanya gimana cara kamu membuat seperti ini. Terus saya sampaikan
Nah, bagaimana nutrisinya bisa terjaga seperti ini sesuai dengan klaim saya. Klaim saya waktu itu dari Saraswanti Indogenetik Laboratorium di Bogor. Eh, mereka percaya karena laboratorium itu. Tapi ketika ditanya itu, kemudian muncullah di situ kalimat bahwa saya ini penemu Moringa Nutrition Log Method, metode penguji nutrisi. Karena proses produksi yang saya lakukan benar-benar tidak menjatuhkan nilai alami Kandungan nutrisi gizinya, kelor, kelor. kandungan nutrisi kelor itu sendiri. Iya. Nah, dari situ baru orang ngambil produk saya, dan ternyata mereka uji Diuji sendiri ya. diuji sendiri. Begitu diuji sendiri, Iya. mereka bingung, hasilnya kok hasil seperti itu ya. ini, Iya. lebih tinggi. Malah Jujur aja, lebih tinggi lebih dari tinggi. KA ya. dari kondisi dari kebanyakan rata-rata negara. Nah, mereka akhirnya tidak percaya bahwa saya memproses seperti bagaimana saya jelaskan. Datanglah ke Blora. Iya, iya. Pernah dengar kan banyak Iya, orang luar betul, negeri betul, datang ke Blora, itu kan awalnya dari situ. Iya. Mereka menyaksikan sendiri, benar Prosesnya. nggak nih Dudi ini memproduksinya dengan sangat sederhana. Karena kalau menurut mereka ini harus dengan teknologi yang sangat tinggi. Yang tadi cerita sekitar Iya, berapa ratus kalau miliar atau Tenerife teknologinya di Tenerife itu sekitar 400 miliar. itu ya? 100 miliar. Saya tidak sampai 1 miliar. Sudah dapat produk Sudah yang dapat lebih. produk yang sebanding dengan hasil produksi investasi 400 miliar. Dari situlah kemudian berkembang dan banyak diadopsi oleh banyak negara. Sehingga kalau di luar negeri orang nanya kelor Indonesia mesti Blora. Percaya deh. Wah, gitu Coba ya. aja di Kata di Google. kuncinya ya. Kata Iya, kuncinya. iya, iya. Karena mereka tahunya Blora. Iya. Blora. Jadi ayolah sedulur, ini kita sudah kadung duluan dikenal dunia kelor Blora ini. Dan pangsa pasarnya juga sangat begitu luas, apalagi dengan pandemi ini. Iya. Nuwun sewu, bukan mengambil keuntungan dari Situasi, Pak. situasi pandemi ini, Iya. tapi kita justru menolong bagaimana saudara-saudara kita sebangsa yang tidak mungkin untuk bisa menanam dan memproduksi kelor ini itu mendapat bantuan suplai kelor dari Blora seperti itu. Itu kan pekerjaan mulia kalau menurut saya. Jangan mikir usahanya, walaupun di situ juga tentu akan ada keuntungan. Tapi niat awalnya kita membantu saudara sebangsa yang tidak mampu menanam dan memproduksi kelor sendiri untuk Iya. mendapatkan suplai bahan kelor sebagai suplai makanan nutrisi harian yang dapat meningkatkan daya tahan tubuhnya. Iya. Ini sedikit Pak Dudi, saya ada 2 pertanyaan sebelum kita akhiri. Jadi Pak Dudi termasuk orang yang kami baca itu kan termasuk yang dipercaya oleh Pak Victor Leskodat kalau nggak salah untuk membantu Iya. di NTT proses tadi mungkin disebut revolusi nutrisi ya Pak. Iya, iya. Karena seperti kita Iya. tahu kan NTT Iya. kan punya problem Betul. di situ. Nah, Betul. artinya sudah dimulai sejak kapan dan kalau boleh Iya. digambarkan hasilnya seperti apa Pak Iya, supaya ini bisa jadi inspirasi juga Iya, buat daerah iya. yang lain gitu. Ya, sebetulnya kelor di NTT itu dari tahun 2014 ketika Pak Gatot ingin membantu masyarakat NTT yang tingkat malnutrisinya sangat tinggi. Itu sudah dilakukan dengan jajaran Korem 131 Mulai dulu Sakti dari dulu. TNI ya dulu ya. Nah, itu diperkuat ketika Pak Victor menjadi gubernur. Beliau kan dari Pulau Semau tuh. Beliau tahu persis Minus ya? kelor seperti apa Oh, dari kecil. Oh gitu ya. Bu Napsyamboy juga sama. Nah, Boy. begitu beliau jadi gubernur, kemudian mendeklarasikan diri untuk menjadikan NTT ini sebagai provinsi kelor. Malah. Nah, secara awal kami memang tidak pernah berpikir usaha di NTT itu, tapi bersama TNI ini untuk mengatasi malnutrisi, dan itu sudah keberhasilan sudah kelihatan. Karena dikirim banyak belajar ke Blora ini dari NTT, hampir 300-an lebih orang belajar. Nah, secara bisnis karena saya lebih mendahulukan
Misi pembeli. masyarakat di NTT, Iya. sehingga saya lebih banyak melatih mereka untuk berusaha bagaimana mengembangkan usaha dengan Kelor ini. Iya. Ya kalau sudah kembali seperti itu, ada yang berhasil, ada yang gagal, itu kan tergantung Iya, seleksi tergantung alam ya. Iya, seleksi Sama alam kemauan lah ya. sekali, Iya. iya. Nah, yang menyusul NTT itu Sulawesi. Sulawesi ya. Ya, Sulawesi mulai di Palu, Donggala, Sigi, Bone, Makassar, itu sudah mulai Getol menggeliat, juga ya, anu sudah ya. mulai menggeliat dan sedang bersiap-siap untuk skala yang justru jauh lebih besar dari NTT. Masuk pekerjaan Iya. NTT. Nah, jangan sampai Blora cuman Iya, cuman makanya nongkrong nanti. Kita berharap gini Pak Dudi, artinya Iya. dari ini kan nanti bisa dilihat dari itu bahwa ini sebenarnya potensi, dan semoga di tempat lainnya yang dikenal ini kan Iya. menjadi ironis kan Iya. kalau namanya Kelor Blora Iya. cuman yang Gini loh, Mas. Sebetulnya kalau kita berpikir bahwa sumber produksi itu tidak harus tersentralisasi. Artinya sumber produksi itu bisa di rumah-rumah. Yang harus tersentralisasi itu standar operasi prosedurnya, iya betul, standar produksinya, iya standar bagaimana menciptakan kualitas yang sama. itu di Itu produksi kan. desentralisasi. Jadi semua harus ngikut ke SOP saya misalnya, Iya, seperti itu. iya, iya. Sehingga nanti saya ketika ngambil dari tiap RT, tiap rumah, tiap desa, tiap kecamatan, itu dikumpulkan standarnya sama. Kan yang paling penting bagaimana menyusun jejaring produksi berdasarkan kualitas itu, bukan berdasarkan kuantitas. Gitu. Nah, itulah yang saya bilang, makanya 500.000 aja udah bisa. Masalahnya sekarang kelornya ada nggak? Nah itu Makanya saya ngajak dari dulu, ayo nanam. iya, iya. Bisa disayur untuk sendiri, meningkatkan derajat kesehatan sekeluarga, bisa menjadi sumber pendapatan baru untuk meningkatkan derajat kesejahteraan. Iya, iya. Monggo, ini mumpung ada Covid, ayo. Kesempatan- Kok mumpung ada Covid, ya Kelor naik ke pendapatan permintaannya. Iya. Karena imunitas tadi Iya, kan. tinggal bagaimana kita membuat jejaring produksi berbasis kualitas, itu aja lah kata kuncinya. Siap. Kalau semua camat bisa bergerak seperti itu, misalnya sampel dulu lah kecamatan Konduran, satu desanya, setiap satu desanya, atau monggo lah pemangku Bisa kebijakan dia, yang anu ya, ini. Yang jelas kalau saya sangat terbuka, baik itu transfer teknologi maupun membicarakan tentang bagaimana penyerapan pasarnya, dengan catatan kualitasnya sama. Jangan yang satu dengan SOP saya, yang satu lagi dijemur matahari koyo gabah di itu kan pinggir jalan. Ya mumet ya saya yang kena nanti. Iya. Tetap standarnya kan harus sesuai tadi ya, Betul. Nah, sesuai tinggal standar bagaimana kita membangun jejaring produksi yang berbasis kualitas. Gitu aja kok kata kuncinya. Kalau itu bisa dijalankan, sudah. dan harus peluang ini harus ditangkap oleh Jawa Tengah, Blora khususnya ya. Betul. Sering kok dari kabupaten lain Batang ke sini. Tapi ya pada belum berjalan Iya. karena Kerjaan ini kan tidak hanya anu ya Pak Dudi. betul, ini karena melibatkan, jejaringnya betul. Jejaring tadi yang jadi jejaring kata kunci berbasis ya, Pak. kualitas itu yang belum terbentuk. Iya. Kalau berbasis kuantitas mah banyak, siapapun juga bisa bikin, tapi berbasis kualitas itu loh yang Sebagai yang pemasar sendiri Pak Dudi sudah merambah pasar mana Pak untuk produknya ini? banyak. Ini Eropa sudah biasa ya, di Jepang. Ini permintaan yang saya tidak terduga malah dari Arab Saudi ya, dari Jazirah Arab, Turki. Orang Turki itu lebih banyak minum teh ketimbang minum kopi. Iya. Malah gitu ya. Iya, nah teh Kelor kemarin sudah masuk ke sana. Permintaan orang Turki kira-kira banyak banget. Nggak mungkin saya memenuhinya. Malah anu ya, dari sisi produksinya malah agak kualan ya. Bisa. Pak. Makanya ini kalau di makanya- Kelor itu saya mah takut laku, Mas. Oh, Begitu laku itu loh nggak bisa memenuhi. Jadi malah ini penjual yang anu ya. iya, Malah takut laku ya. Takut laku. Karena tidak bisa memenuhi tadi. Iya, maksudnya. makanya monggo lah kalau pemerintah, pemangku kebijakan mau memanfaatkan momen pandemi ini dengan cara yang optimis, yaitu mari kita membentuk jejaring berbasis kualitas. Ada dua keuntungannya, ini sebagai kesimpulan. Kelor mampu meningkatkan derajat kesehatan dengan dikonsumsi oleh masyarakat, keluarganya, dan juga dapat meningkatkan pendapatan
keluarga Iya. Dua dan sisi meningkatkan yang derajat kesejahteraan. Iya. Syaratnya satu, bikin jejaring berbasis kualitas. Dan untuk itu saya sangat siap, monggo datang, tidak usah bayar, saya ajarkan apapun yang saya tahu. Iya, iya. Baik.